Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami seringkali menjalankan doa-doa kami seperti serobot. Keluar dari mulut, tapi kurang ada penghayatan. Bantu kami ya Tuhan supaya kami menghayati apa yang kami doakan. Dan terlebih mengalami kasih-Mu melimpah dalam diri kami. Mengalami kehadiran-Mu dalam apa saja yang sedang kami alami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada tanggal 2 Desember kita diingatkan akan satu hal yang menurut saya seringkali kita memiliki praktek doa yang kurang tepat atau lebih baik disempurnakan lah ya. Kita berdoa rosario, doa vokal dengan mulut kita. Ya. Bla 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 bla, salam Maria, Bapa kami, aku percaya. Ya. Perlu tahap awal dari pertumbuhan hidup rohani kita. Yesus hari ini mengingatkan kita akan tidak cukup orang hanya berdoa Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Hanya dengan mulut, dengan banyak kata-kata. Tidak cukup. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ketika kita mengungkapkan itu dengan mulut kita. Bahkan mungkin apa yang kita katakan itu tidak kita jalankan. Ya. Dan itu banyak kali terjadi. Orang pergi ke gereja, orang berdoa rosario, orang doa lingkungan. Semua kegiatan itu dijalankan semata-mata hanya karena kewajiban dan hukum peraturan. Apakah itu mengubah perilakuku, sikapku pribadi? Itu soal kedua. Dan itulah yang dikecam oleh Yesus. Hari ini kita diajak untuk introspeksi sejauh mana kepercayaanku dan imanku itu mengubah hidupku. Ya. Sebab kalau kita hanya doa vokal, ya, itu seperti Yesus mengatakan orang membangun rumah dengan fondasi yang mudah roboh. Ada badai, ada hujan, ada banjir, terbawa arus. Itulah simbolisme yang Yesus katakan bahwa kita harus belajar, harus memasuki lagi tahapan doa kita tidak hanya vokal, tidak hanya kewajiban, tidak hanya keharusan. Tapi lebih dalam daripada itu, ya, doa batin. Nah, salah satu cara yang saya sampaikan berkali-kali dan saya katakan, cobalah ketika kita doa Bapa kami salam Maria dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di atas bumi seperti dalam surga, dan juga dalam hatiku. Pelan-pelan, penuh kesadaran, penuh penghayatan. Karena saudara, kita tidak cukup hanya berdoa secara kuantitas. Banyaknya doa, novena, rosario, koronka, devosi-devosi yang lain. Karena orang bisa dalam tanda petik ya, begitu terikat dengan begitu banyaknya doa. Dan lalu kemudian apa yang terjadi ketika banyak doa, hidupnya tidak berubah. Apalagi itu dikecam banyak-banyak. Dan itu banyak kali kita dengar. Begitu sibuk, begitu luar biasa aktivitas di gerejanya, tapi tidak dilaksanakan. Dan Yesus mengecam itu. Dan ini menjadi suatu introspeksi bagi kita sekali lagi, bahwa kita harus masuk lebih dalam. Bukan hanya doa vokal, tapi doa batin. Nah, bagaimana caranya tadi? Dengan doa singkat. Pelan-pelan kita jalankan, kita doakan.
Tentu saja tetap doa yang panjang ya. Jadi mungkin sehari 5 kali doa Bapa kami pelan-pelan, 5 kali Bapa kami, 5 kali salaman. Tetapi dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran. Saya yakin saudara ketika Anda melakukan doa batin ini ya dengan penuh kesadaran, hidup kita akan berubah. Karena apa? Kita menyadari kehadiran Tuhan dalam doa kita. Nah, ketika kita menyadari kehadiran dalam doa kita, maka kita merasa bahwa Tuhan hadir dan itu menyembuhkan, menguatkan, meneguhkan. Ya, itulah saudaraku terkasih. Maka mari kita lebih memahami dan mengerti ya bahwa dan lebih mendalam ya. Doa itu juga suatu latihan. Jadi kita introspeksi, kita review kembali cara kita berdoa. Jangan puas dengan apa yang ada. Ya, seolah-olah ketika kita penuh kewajiban, kita ngomong, kita semburkan mulut kita sudah cukup berdoa. Tidak. Harus ada relasi personal. Dengan doa itu ada relasi personal antara saya dengan Yesus. Dan ketika kita doa hening, pelan-pelan, diam, penuh kesadaran, pasti Anda akan merasakan mengalami kehadiran Tuhan. Dan semakin kita diajak semakin dalam doa kita. Dan yang kedua, dalam doa itu juga kita menjadi apa? Pertobatan. Ya. Penyucian, pembersihan. Doa itu melepaskan ego kita. Kita tidak lagi berfokus kepada diriku sendiri tetapi berfokus kepada Allah. Itulah inti doa. Jadi kalau doa kita hanya sekedar minta dan terus minta, tanpa kita berdoa untuk orang lain. Juga untuk berdoa kedalaman batin kita, untuk berdoa kepada orang-orang di sekitar kita. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk negara, berdoa untuk bangsa-bangsa. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus. Mari kita beranjak dari doa batik, doa vokal. Doa sekedar doa, tetapi masuklah ke dalam hidup doa yang lebih dalam. Dan Yesus pagi-pagi buta sekitar jam 3 bangun. Dan berdoa sendirian di hadapan Tuhan. Dan untuk masuk tandanya bahwa kita masuk untuk ke dalam hidup doa yang lebih dalam adalah kita sendiri hening, diam, bahkan meluangkan waktu jam-jam tertentu. Kecintaan kita untuk diam dan hening bersama Tuhan itu indikasi bahwa saya semakin lama semakin mendalam dan menghayati kehadiran Tuhan. Sekali lagi, sederhana Anda jalankan. Doakan Bapa kami Salam Maria 5 kali dengan pelan-pelan. Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh konsen. Bukan banyaknya kita berdoa, kuantitas tapi kualitas doa kita. Kalau dari sana percayalah Anda semakin menyadari kitab suci. Sabda Allah itu menjadi begitu mengesankan dan kita menyadari kehadiran Tuhan yang sungguh dapat kita rasakan. Semoga Anda berani dan mau menjalankan saatnya. Ya, jalankan itu. Lalu Anda bertanya, ya sekali dua kali tentu berkali-kali dan terus-terusan gitu loh. Jangan merasa kemudian ingin cepat ada hasilnya. Jangan cepat ada hasilnya, tetapi terus berjalan, terus berproses. Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk rindu bertemu Yesus secara pribadi. Dan tetap terus mengolah hidup batin dalam iman, harapan, dan kasih. Semakin dalam, semakin kuat, semakin menyatu dalam Kristus. Tuhan memberkati Anda semua dan menyembuhkan Anda dari segala macam penyakit. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.